saya Marissa Najwa Akila dengan NPM 25034010033 dari Program Studi Teknik Lingkungan kelas Bahasa Indonesia K528. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik. Fenomena ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada spanduk, papan nama toko, atau bahkan papan pengumuman, yang penulisannya belum sesuai dengan KBBI dan PUEB. Melalui video ini, saya akan menunjukkan beberapa contoh kesalahan yang saya temukan di lingkungan sekitar. Baik, mari kita mulai dari contoh yang pertama. Pada gambar di samping terdapat tulisan musola wanita. Sekilas lihat benar, tetapi sebenarnya terdapat kesalahan pada kata musola. Menurut KBBI, bentuk yang baku adalah musala, bukan musola. Huruf O di sini sebenarnya adalah bentuk pelafalan dari bahasa Arab, musola. Tapi setelah diserap ke bahasa Indonesia menjadi musola. Jadi seharusnya papan tersebut ditulis dengan musola wanita. Kesalahan ini cukup umum karena masyarakat cenderung menulis berdasarkan pengucapan, bukan ejaan bakunya. Yang kedua, pesan dan bayar di sini. Penulisan ini mengandung dua kesalahan. Yang pertama, menggunakan tanda baca dan yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Dalam kaidah ejaan yang benar, kata penghubung harus ditulis dengan kata dan, bukan menggunakan simbol. Yang kedua, kata di sini seharusnya ditulis di spasi sini. Karena dis berfungsi sebagai kata depan yang pengikutnya adalah petunjuk tempat. Jadi, penulisan yang tepat adalah pesan dan bayar di sini. Kesalahan seperti ini sering muncul karena penulis ingin menulis secara singkat dan ringkas, tapi justru melanggar kaidah kebahasaan. Yang ketiga, tulisan nasi free refill. Pada kesalahan ini, terdapat kata refill yang seharusnya ditulis refill dengan dua huruf L. Selain itu, frasa free refill dapat diterjemahkan dengan bahasa Indonesia menjadi isi ulang gratis. Jadi penulisan yang benar, nasi isi ulang gratis. Kesalahan seperti ini muncul karena pengaruh bahasa asing yang diserap tanpa memperhatikan ejaan. Yang keempat, cincau station. Pada papan ini terdapat beberapa kesalahan kecil. Pertama, penulisan kata menunjukkan. Seharusnya ditulis menunjukkan dengan K-nya 2. Kedua, frasa download aplikasi sebaiknya diganti dengan bahasa unduh aplikasi. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena pengaruh istilah digital, bahasa asing yang digunakan tanpa penyesuaian. Yang kelima, exit dan emergency exit only. Secara fungsi, papan ini benar karena digunakan sebagai petunjuk pintu darurat dan mudah dipahami oleh siapapun. Namun, dari sisi kebahasaan, frasa tersebut menggunakan bahasa Inggris, sehingga penulisan formal berbahasa Indonesianya harus sedikit dicetak miring. Aturan ini sesuai dengan PUEB yang mengatakan bahwa kata atau frasa asing harus ditulis dengan huruf miring. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang publik, fungsi visual dan kaidah kebahasaan formal terkadang memiliki perbedaan penerapan. Dari penjelasan tadi, bahwa kesalahan berbahasa di ruang publik dapat terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap KBBI atau PUMB, pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah, serta kecenderungan untuk menulis secara cepat dan lebih mementingkan penampilan daripada ketepatan ejaan. Demikian pembahasan saya terkait kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita agar selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.